Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Aloysius Gonzaga. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan tentang Santo Aloysius ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Aloysius atau Luigi Gonzaga, Santo pelindung pemuda-pemudi Katolik, dilahirkan pada tanggal 9 Maret tahun 1568 di Lombardia, Italia. Ia merupakan anak sulung dari keluarga Pangeran Castiglione. Karena ia begitu penuh semangat hidup, ayahnya berangan-angan agar kelak ia menjadi seorang perwira militer yang hebat. Ketika Luigi baru berumur 5 tahun, ayahnya mengajaknya ke kemah para tentara. Di sana Luigi kecil ikut berarak dalam barisan. Suatu hari, ia bahkan berhasil mengisi dan menembakkan senapan ketika pasukan tentara sedang beristirahat. Ia juga belajar umpatan dan kata-kata kasar dari para prajurit. Ketika mengetahui apa arti kata-kata tersebut, Aloysius merasa menyesal bahwa ia telah mengucapkannya. Setelah remaja, Aloysius dikirim ke istana-istana para raja dan pangeran. Kelicikan, kedengkian, dan kecemaran merupakan hal biasa di sana. Tetapi dari semuanya itu hanya membuat Aloysius lebih berhati-hati dan tetap hidup sesuai tanggung jawab Kristianinya. Ketika Aloysius berumur 16 tahun, ia memutuskan untuk masuk biara Serikat Yesus. Ayahnya sangat menentang keinginannya itu, tetapi setelah 3 tahun akhirnya ia mengizinkannya juga. Tinggal di dalam biara, Pangeran muda Aloysius wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar. Ia juga melayani di dapur dan mencuci piring-piring kotor, dan ia tidak pernah mengeluh. Ia biasa mengatakan, "Aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh palu penyangkalan diri dan laku tobat." Pada awal tahun 1591 terjadilah wabah penyakit pes dan kelaparan di Italia. Aloysius mengumpulkan dana dengan pengemis di Roma bagi daerah-daerah yang terkena wabah. Aloysius bekerja langsung merawat orang-orang sakit, mengangkut orang-orang yang hampir mati di jalan raya, membawanya ke rumah sakit, memandikan mereka, dan memberi mereka makan, serta mempersiapkan mereka untuk menerima sakramen-sakramen. Keadaan jasmaninya berontak ketika berhadapan dengan penyakit, darah, dan segala yang kotor berbau. Sekalipun demikian, Aloysius mengatasi rasa jijik itu untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Ia melayani orang-orang sakit hingga akhirnya penyakit pes itu menyerangnya juga. Santo Aloysius Gonzaga wafat ketika baru berusia 23 tahun dan dimakamkan di gereja Annunziata di samping Kolose, Roma. Di kemudian hari, jenazahnya dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Di sana jenazahnya disemayamkan sampai hari ini. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Benediktus yang ke-13 pada tahun 1726. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan setiap hari bagaimana perjalanan tentang orang-orang kudus, kita semakin diberkati, iman kita semakin dipertebal, dan kita selalu bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Selanjutnya, marilah kita untuk mendengarkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Sebelum kita melanjutkannya, marilah dahulu kita mempersiapkan hati kita untuk memohon berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja 19 ayat 9b sampai ayat 11 dan ayat 14 sampai ayat 21 dan ayat 31 sampai ayat 35a dan ayat 36. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan Raja-Raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah, ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk menggaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara yaitu Puteri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya.
Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib, raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai ayat 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Berikut ini Renungan Harian Katolik. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggunakan gambaran yang mungkin belum pernah digunakan oleh kebanyakan dari kita dalam hidup kita. Yesus memberitahu murid-muridnya, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa anjing dan babi mungkin menyerang mereka dan mungkin mencabik-cabik Anda. Yesus kemudian beralih ke pesan yang lebih positif. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin orang lain memperlakukan mereka. Ajaran Yesus berkolerasi dengan pepatah akrab, "Lakukanlah kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan untuk Anda." Namun, ini tidak selalu sesederhana kedengarannya. Pikiran seseorang yang mengabaikan Anda atau orang-orang yang mengkritik Anda, atau mungkin orang yang tidak Anda sukai. Mungkin seseorang yang membuat Anda kesal atau menginginkan lebih dari Anda daripada yang ingin Anda berikan. Hari ini, Yesus memiliki pesan tandingan untuk dunia kita. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda dengan rasa hormat, pengakuan, dan minat yang tulus? Ini mungkin terdengar mudah, tetapi seringkali tidak semudah kelihatannya. Sepertinya dunia kita berputar dan bergerak dengan cepat. Orang-orang memiliki tempat untuk dikunjungi dan orang-orang untuk dilihat.
Sebagai konsekuensi dari laju kehidupan yang cepat, kita mungkin kehilangan perhatian dan perhatian kita satu sama lain. Dan betapanya ruginya ini. Hari ini kita diajak untuk benar-benar hadir di hadapan orang-orang yang Anda temui. Mungkin kita hanya punya waktu 1 menit, tetapi kita dapat memanfaatkan menit itu sebaik mungkin. Kita tidak pernah tahu, itu mungkin tidak hanya membuat hari orang lain menyenangkan, tetapi juga membuat hari kita menyenangkan. Itulah yang akan dilakukan Yesus. Apa yang akan kita lakukan? Semoga demikian. Amin.